Bab 277. Hal yang membuat terharu. Kekuatannya begitu kuat sehingga perlawanan Claire Sen tidak berguna, jadi dia hanya bisa menegurnya dengan keras. Golden Ye, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Golden Ye tidak menghentikan gerakan tangannya seolah-olah dia tidak mendengarnya. Claire Sen panik dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menahan tangannya yang besar. Jangan sembarang membuka kancingku. Saat kabut naik, Golden Ye melihat wajah putih Claire Sen memerah. Rasa malu di matanya menjadi lebih jelas, tidak bisa menahan melengkungkan bibirnya dan berkata, jika tidak membuka kancing, bagaimana akan mandi? Pipi Claire Sen sangat merah, dia menahan keinginan untuk mendorong Golden Ye pergi, mengulurkan tangan untuk melindungi kancing kemejanya. Jangan seperti ini Golden Ye, biarkan aku pergi. Apa yang membuatmu malu? Semakin dia menolak, semakin Golden Ye ingin mendekatinya. Pakaian mereka berdua sudah basah oleh air panas. Golden Ye membiarkan Claire Sen berbaring di atas tubuhnya. Claire Sen panik dan memanggil namanya, Golden Ye. Iya. Dia menjawab, tangan yang besar memasuki pakaiannya. Jangan lupa, kamulah yang tidak bisa memadamkan api setelah kamu menyalakan api. Mendengar ini, gerakan Golden Ye menjadi kaku, bahkan senyum di sudut mulutnya menjadi kaku. Setelah beberapa saat, dia perlahan melonggarkan pelukannya pada Claire Sen. Iya, jika nafsu datang, tetapi harus memikirkan tubuh Claire Sen, jadi tidak bisa menyentuhnya. Lalu mengapa ingin mandi bersama dengannya di sini? Memikirkan hal ini, Golden Ye tersenyum pahit. Benar juga, kamu mandi terlebih dahulu, keluar setelah selesai. Setelah berbicara, Golden Ye benar-benar melepaskannya, lalu berbalik dan keluar. Claire Sen tercengang, menyaksikan Golden Ye keluar dengan tubuh basah, tubuhnya masih meneteskan tetesan air, dia tercengang melihatnya. Awalnya dia mengira dia tidak akan membiarkannya pergi, tapi dia tidak menyangka dia akan membiarkannya pergi begitu cepat. Untuk beberapa alasan, Claire Sen merasa sedikit sedih ketika dia melihat pakaiannya basah, dan memanggilnya, Golden Ye. Golden Ye berhenti sejenak, menoleh setelah beberapa saat, menatapnya dengan lembut, jika tidak cepat mandi, maka aku akan benar-benar tidak segan lagi padamu. Dia menutup pintu, hanya Claire Sen yang tersisa di kamar mandi. Mengingat pakaian Golden Ye basah, dia dengan cepat selesai mandi dan kemudian mengenakan pakaian bersih dan keluar. Tidak ada seorang pun di ruangan itu. Berta Zhu sedang menyeka noda air di lantai. Dia tersenyum ketika melihatnya keluar. Nyonya muda sudah selesai mandi. Tunggu sebentar, aku akan membersihkan di sini dan mengeringkan rambut Anda. Setelah itu, Berta Zhu dengan cepat membungkuk dan mulai bekerja. Claire Sen melihat dia membungkuk dan menggosok dengan kesulitan. Dia tidak tahan. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Kamu bisa kembali dan beristirahat segera setelah selesai, ini sudah larut. Berta Zhu mendengar ini dan menatapnya dengan terharu. Terima kasih Nyonya muda. Ngomong-ngomong, Tuan muda Ye mandi di kamar sebelah. Dia bangkit dan keluar lagi setelah membereskan lantai dalam sekejap. Claire Sen mengira dia akan kembali untuk beristirahat, jadi dia dengan cepat mengambil handuk kering dan menyeka rambutnya. Setelah duduk sebentar, Berta Zhu segera kembali. Dia memegangnya sebuah cangkir di tangannya dan meletakkan di depan Claire Sen. Aku mendengar Tuan muda Ye berkata bahwa pakaian Nyonya muda basah setelah duduk di pantai untuk waktu yang lama. Takut Anda akan masuk angin, jadi aku memasak sup untuk Nyonya muda. Nyonya muda segera meminumnya sambil panas. Claire Sen, ini. Dia berhenti sejenak, ketika melihat sup yang masih hangat. Claire Sen selalu merasa bahwa semua ini tidak nyata. Dari kecil hingga dewasa, ini pertama kali ini dia dirawat dengan sangat baik. Tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu sebelumnya. Terima kasih. Claire Sen melirik Berta Zhu dengan penuh rasa terima kasih, kemudian meminum sup segera. Berta Zhu menyukai Claire Sen, meskipun dia adalah seorang nyonya muda, tetapi dia tidak sombong.
Golden Ye dan Claire Sen berbeda dari nona muda dan tuan muda lainnya. Mereka semua berpikir mereka punya uang dan merasa lebih unggul dari yang lain. Selalu menganggap remeh pelayan, biasanya dimarahi dengan keras karena tidak melakukan hal kecil dengan baik. Mungkin akan dipukuli jika tidak hati-hati, tetapi tidak berdaya. Demi menerima gaji tinggi itu, semua orang harus menanggung kritik keras ini. Tetapi sejak mereka datang ke sini, mereka telah menikmati kebebasan yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Meskipun Golden Ye selalu memiliki wajah yang dingin, dia tidak akan menunjukkan wajah yang baik kepada orang. Kata-katanya juga dingin, tetapi di matanya hanya ada rasa tidak familiar. Dia tidak akan pernah mengkritik mereka selama mereka bekerja dengan baik. Bagi mereka, pria itu seperti dewa. Nyonya muda, istirahatlah lebih awal setelah minum. Aku akan pergi dulu. Ya. Setelah menunggu orang pergi, Claire Sen terus mengeringkan rambutnya. Ketika dia siap untuk beristirahat, Golden Ye ternyata belum kembali. Jadi dia hanya bisa melihat ke pintu sebelah. Dia mendengar suara percikan air. Apakah Golden Ye belum selesai mandi? Claire Sen malas menunggunya. Dia terlalu mengantuk. Jadi dia kembali ke kamarnya dan berbaring untuk tidur. Saat tertidur, merasa bahwa posisi samping tempat tidur sedikit ada gerakan, kemudian tubuh yang sedikit dingin datang, kemudian memeluk pinggangnya. Tempat tidurnya sangat hangat. Rasa dingin ini membuat Claire Sen secara tidak sadar menggigil. Tubuhnya secara tidak sadar bergerak maju dan ingin meninggalkan tubuh yang dingin itu. Orang di belakang tercengang sejenak, berbaring di selimut sebentar, menunggu suhu tubuhnya hangat, baru dia memeluknya. Kali ini, Claire Sen tidak melarikan diri. Tidur malam yang nyenyak. Ketika Claire Sen bangun keesokan harinya, dia menemukan ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Ada catatan yang ditinggalkan Golden Ye di atas meja, menyuruhnya untuk sarapan. Hati Claire Sen hangat, sepertinya Golden Ye bersedia membiarkannya berkomunikasi dengan dunia luar. Memikirkan hal ini, Claire Sen bangun untuk mandi. Bertha Zhu mengobrol dengannya saat sarapan. Claire Sen menemukan bahwa raut wajah Bertha Zhu dan yang lainnya tidak terlalu bagus dan kurang energi. "Ada apa dengan kalian?" Claire Sen bertanya dengan curiga. Mendengar itu, Bertha Zhu menjawab, "Mereka mencari nyonya muda untuk waktu yang lama tadi malam." Kemudian ketakutan, setelah kembali tidak bisa tertidur, jadi tampak tidak bersemangat. Claire Sen mengerutkan kening, "Mencariku untuk waktu yang lama. Bukankah aku selalu di sini? Apakah sesuatu terjadi?" "Nyonya muda, Anda tidak tahu." Bertha Zhu memberitahu Claire Sen tentang apa yang terjadi tadi malam. Claire Sen tiba-tiba paham setelah mendengarnya. Tidak heran ketika Golden Ye menemukannya tadi malam, dia langsung menariknya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Kemudian mengatakan beberapa hal aneh. Ternyata, ada kejadian seperti itu. Memikirkan hal ini, Claire Sen melirik ponsel yang diletakkan di atas meja. Jadi tadi malam, Golden Ye khawatir dia akan melarikan diri dari sini. Jadi dia yang awalnya tidak ingin mengembalikan ponsel padanya, setelah mengetahui pikirannya, dia mengembalikan ponsel itu ke dirinya. Bersambung.